Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama terdiri dari Ferry Ramadhani, Viva Tegar Ferdian, Haris Fajarudin. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Saya harap kita semua selalu sehat ya. Oke, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Langsung saja saya pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kawan-kawan, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang melaksanakan norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui dialog mendalam dan berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kata hati tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat melalui dialog mendalam dan berpikir kritis. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berperilaku berdasarkan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat melalui permainan atau simulasi. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan kemauan yang senantiasa berperilaku berdasarkan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat melalui permainan atau simulasi. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma melalui diskusi. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat melalui diskusi. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui diskusi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian tentang norma. Pengertian norma adalah kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma dijadikan sebagai 1. Aturan sosial, 2. Patokan perilaku yang pantas, dan yang ketiga, bertingkah laku rata-rata yang diabstraksikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma masyarakat adalah aturan-aturan atau sebagai hasil kesepakatan masyarakat untuk mengatur sikap dan perilaku anggota masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan kedamaian. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat adalah norma hukum. Di sini saya akan jelaskan yang pertama tentang norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini pengertiannya adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Jadi, pengertian dari norma kesusilaan itu yang bersumber dari diri sendiri. Jadi, kalau dia melanggar norma itu, yang nyesel ya dia sendiri gitu ya. Pengertiannya. Langsung saja yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.
Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Langsung yang terakhir yaitu adalah norma hukum. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat diperintahkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah A. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Yang B. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian. Misal jual beli, dilarang mengganggu ketertiban umum. Yang C. Dilarang mengganggu ketertiban umum. Langsung untuk yang selanjutnya ialah fungsi norma sosial sebagai patokan sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota masyarakat dapat menerima secara sukarela sehingga penyimpangan dan pelanggaran jarang sekali terjadi. Fungsi norma sosial ialah A. Sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak. B. Pemandu dan pengontrol sikap dan tindakan. C. Alat pemersatu masyarakat. D. Benteng perlindungan keberadaan masyarakat. Yang E. Pendorong sikap dan tindakan manusia. Yang F. Mengendalikan tindakan dalam mewujudkan keinginan dan kepentingan semuanya harus secara profesional sehingga kebutuhan untuk hidup. Yang G. Mengupayakan terpenuhnya keanekaragaman kepentingan yang ada agar berlangsung secara terkendali, tertib, aman, tentram, dan damai. Oke, yang selanjutnya tugas untuk di rumah untuk teman-teman kerjakan yaitu adalah silakan mencari pelanggaran-pelanggaran yang berada di sekitar rumah. Ini tugas berkelompok ya. Silakan mencari pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitar rumah Anda ataupun teman sekelompok Anda dan diskusikan. Lalu termasuk ke dalam pelanggaran norma apakah itu? Itu untuk tugas teman-teman di rumah. Untuk menambah pengetahuan dan memastikan bahwa teman-teman sudah mengerti. Baiklah, apakah teman-teman sudah memahami materi apa tadi yang saya sampaikan? Yaitu materi tentang norma ya. Untuk memastikan apakah saudara-saudara sudah memahami tentang apa yang saya sampaikan, saya akan mengadakan tanya jawab. Silakan teman-teman menjawabnya. Yang pertama yaitu ada berapakah macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan dijawab. Ya, benar. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ada 4. Oke. Pertanyaan yang kedua, silakan teman-teman mengelompokkan dalam saya akan menyebutkan suatu pelanggaran. Teman-teman tinggal menentukan termasuk ke dalam pelanggaran norma apakah yang saya sebutkan itu ya. Pelanggarannya ialah tentang orang yang meninggalkan sholat. Pelanggarannya berupa orang yang meninggalkan sholat. Termasuk ke dalam norma apakah itu? Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang ketiga. Orang yang mencuri termasuk ke dalam norma apakah itu? Ya, benar. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap teman-teman mampu memahami tentang apa yang saya sampaikan tadi. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.